Assalamualaikum, hi everyone, welcome to my channel. Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi video kali ini saya akan sharing tentang tips memilih lokasi formasi untuk tes P3K, sehingga kita akan memiliki kans lebih besar untuk bisa lulus. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa sih? Penasaran? Tetap saksikan video selengkapnya. Welcome back, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel saya. Dan don't forget to subscribe, jadi kita sering ngobrol-ngobrol seputar P3K atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Albu Kolbin, tapi teman-teman bisa panggil saya Albu atau Albin juga bisa. Dan saya tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah, yaitu di tes P3K gelombang pertama saya lulus akhirnya setelah saya berkali-kali gagal di tes CPNS. Dan akhirnya alhamdulillah tahun 2021 di tes P3K gelombang pertama saya dikasih rezeki sama Allah untuk lulus. Nah, untuk itu saya sudah niat kalau saya lulus saya akan share ke teman-teman tentang perjalanan saya sehingga saya bisa lulus P3K. Nah, di video yang pertama ini tentang P3K saya akan share tentang bagaimana memilih lokasi formasi sehingga kita memiliki kans untuk lebih besar untuk bisa lulus tes P3K. Oke, baiklah. Ini sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah lama nggak nge-vlog, jadi butuh pemanasan, jadi ngomongnya agak belibet. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting poinnya tersampaikan. Oke, saya akan share ini lebih ke arah cerita sesuai dengan pengalaman saya. Oke, yang pertama, tips yang pertama supaya kita nggak salah dalam memilih lokasi formasi, yaitu cek terlebih dahulu akun SSCN teman-teman semua. Jadi kita akan tahu kita ini bisa daftar di mana saja. Contohnya saya jurusan PGSD, pada saat itu di awal-awal saya nggak bisa daftar karena saya belum verbal ijazah. Akhirnya butuh waktu saya verbal ijazah dulu dari Dapodik. Akhirnya saya bisa daftar tapi itu di H-3 penutupan. Dan pada saat saya mau daftar ternyata masih ada sisa 3 SD, sedangkan SD yang yang membuka lokasi formasi untuk tes P3K di gelombang pertama itu banyak sekali. Tapi saya juga kurang tahu pada saat itu katanya ada kuota. Jadi pada saat kuota terpenuhi kekunci, jadi saya nggak bisa pilih di lokasi lain. Jadi akhirnya pada saat itu hanya tiga pada saat di akun saya hanya bisa memilih 3 SD, yaitu pertama ada SD 23, yang kedua SD 34, dan yang terakhir adalah SD 84, dimana pada saat itu saya memilih SD 84. Oke, nah jadi pada saat teman-teman sudah terlebih dahulu mengecek di akun SSCN teman-teman semua, kalian bisa tahu, oh kira-kira saya ini bisa daftar di berapa lokasi begitu. Maksudnya berapa pilihan yang bisa saya pilih untuk menentukan lokasi mana yang paling tepat. Kalau ternyata di akun teman-teman hanya bisa memilih hanya ada satu lokasi formasi yang tersedia, jangan ragu lagi, secepat mungkin bismillah, klik segera daftar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi karena kita nggak ada pilihan lain, karena hanya ada satu lokasi di situ. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar. Oke, tips yang kedua, kalau ternyata lebih dari satu lokasi formasi tempat yang bisa teman-teman pilih, jangan lupa untuk melihat pertama berapa kuota yang dibutuhkan di lokasi tersebut. Misal ada satu SD negeri 1 itu cuma butuh 1, SD 3 butuh 5, dan SD yang lain misal butuh 1. Sebisa mungkin menurut saya pilihlah yang paling banyak, karena kita tidak tahu kalau misalnya lebih banyak itu bisa membuka peluang teman-teman untuk bisa lulus, kemungkinan lulusnya lebih banyak, bukan? Nah, jadi pilih kuota yang paling banyak di lokasi tersebut. Dan faktor yang kedua yang perlu teman-teman lihat adalah faktor jarak tempuh lokasinya. Lihat
lokasinya itu jauh atau dekat dari pusat kota. Sepengalaman saya, dari 3 SD yang sudah saya sebutkan pada saat saya mau mendaftar, di SD 23 itu di pusat kota, hanya 1. Di SD 34 itu di pusat kota dan 4 yang dicari. Dan yang ketiga yang saya pilih itu adalah di SD 84, itu jauh, lumayan jauh dari pusat kota, sekitar 30 menit. Saya sudah cek cek ombak ke situ, saya sudah coba sekitar 30 menit dan hanya ada 1 yang dipilih. Nah, pada saat itu saya nggak ada pilihan lain, hanya 3 SD tersebut, tapi akhirnya saya pilih SD 84. Nah, teman-teman pasti bingung kan, sedangkan saya memberi informasi di sebelumnya bahwa pilihlah lokasi yang memiliki kuota yang lebih banyak, tapi saya tadi memilih lokasi yang hanya memiliki 1 kuota. Nanti saya akan share apa alasan yang paling utama kenapa saya pilih lokasi tersebut. Baik, saya sudah katakan tadi, coba lihat jarak tempuh, apakah lokasi tersebut jauh dari pusat kota atau dekat di pusat kota. Kebanyakan pengalaman pribadi saya, pilihlah yang lokasi lebih jauh. Karena apa? Lokasi lebih jauh, dan ini by data juga ya, dan pengalaman saya di tes-tes sebelumnya pada saat tes CPNS juga, lokasi yang jauh itu lebih dikit peminat. Sedangkan di pusat kota itu akan lebih banyak. So, menurut saya kalau bisa pilih yang kira-kira dikit peminat, dan lokasi jauh dari pusat kota itu lebih sedikit daripada yang di pusat kota. Tapi terserah kalian, tapi itu kan sepengalaman saya. Kalau kalian yakin yang di pusat kota dan kalian benar-benar pengen di lokasi tersebut, why not? Tetap semangat, ambil aja gitu kan. Baik, dan di yang tips berikutnya, tips keberapa ya? Saya lupa. Tips ketiga atau tips keempat, pilihlah yang sesuai dengan kata hati kalian. Karena apa? Kalau kalian pernah mungkin lewat lokasi tersebut dan pernah berpikir sebelumnya, saya pengen deh mengajar di situ, jangan lupa, mungkin itu adalah pertanda baik. Dan kalau lokasi tersebut masih buka, kalian bisa memilih, pilih. Tapi jangan lupa melihat tips-tips saya yang sebelumnya, saran dari saya yang sebelumnya. Oke, dan selanjutnya, saya ini sambil lihat contekan, jangan sampai salah. Dan di sini ini yang paling penting, teman-teman. Dan ini alasan kenapa saya share ke teman-teman, karena semoga kalian bisa mengikuti cara saya memilih lokasi formasi pada saat tes di gelombang pertama. Yang paling penting dari hal-hal yang sudah saya sebutkan adalah pilihlah yang sesuai dengan masukan dari orang-orang terdekat. Dan ingat, maksud saya begini, kita masih dikasih kesempatan buat teman-teman yang masih punya orang tua, jangan ragu untuk minta pendapat dengan orang tuamu. Ini tapi yang berlaku untuk yang bisa memilih lebih dari lokasi formasi, lebih dari 1 ya. Kalau cuma 1, bismillah, minta ridho orang tua, minta ridho sama orang-orang terdekat, pilih yang 1. Tapi kalau misalnya lebih dari 1, kalian pasti agak bingung kan, aduh yang mana ya? Jangan ragu-ragu untuk meminta pendapat dari orang tua, karena itu yang saya lakukan pada saat itu. Saya boleh cerita, saya bisa setelah verbal ijazah, saya bisa memilih lokasi tes itu di H-2 sebelum penutupan. Dan saya nggak sengaja, saya diinformasikan sama teman, ternyata bisa buka. Jadi pada saat itu ada 3 lokasi sudah saya sebutkan, ada SD 23, ada SD 34 dan 84, dimana 23 dan 34 ini di pusat kota dan satunya 84 itu agak jauh. Pada saat itu saya bingung, aduh saya nggak mau gagal lagi, saya harus memilih yang sesuai yang benar. Jadi yang terlintas di benak saya pada saat itu, ya Allah, saya berdoa, ya Allah tolong tunjukkan mana yang paling benar. Dan menurut Islam, kalau pada saat kita bingung, kita baiknya sholat istikharah. Tapi pada saat itu, pada saat saya tahu saya bisa mendaftar, saya panik. Dan saat itu saya tahu setelah asar, setelah saya sholat asar, dan sepengetahuan saya tidak boleh sholat sunat setelah asar menjelang maghrib. Tapi teman-teman
bisa kasih masukan kalau saya salah ya. Yang jelas ilmu agama saya nggak terlalu tinggi, tapi yang saya tahu tidak boleh sholat sunat setelah sholat asar. Jadi saya mau sholat istikharah, saya nggak bisa, aduh ini saya sudah sholat asar. Tapi sedangkan saya pada saat itu panik karena katanya harus segera daftar sebelum kuotanya nanti terkunci, malah nggak bisa daftar sama sekali. Pada saat itu ya informasi yang saya dapat. Akhirnya yang saya terlintas di pikiran saya adalah, oke, saya mau minta pendapat orang tua saya. Dan saat itu saya lagi di luar kota, saya lagi di Palembang. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ibu tolong dong pilihkan satu yang terbaik di antara 3, apapun itu. Dan saya hanya berserah diri sama Allah, ya Allah melalui perantara ibu saya, tolong dong kasih tahu jawaban lokasi mana yang saya pilih. Dan ini sangat mendesak begitu ya. Akhirnya entah kenapa ibu saya pilih SD 84. Oke, saya tanpa pikir panjang, bismillah, saya ucapkan terima kasih ibu, minta doanya Albin mau tes P3K, mau daftar P3K, mohon doa semoga ini yang terbaik dan semoga lulus. Oke, pada saat itu saya mikir, saya hanya mengikuti kata hati, saya hanya mengikuti petunjuk dari Allah melalui ibu saya. Ibu saya memilih 84, saya nggak pikir panjang, saya pilih 84. Asal seperti yang saya bilang, SD yang pertama yaitu SD 23 itu di pusat kota, tapi hanya satu kuota yang dicari. Yang kedua itu di SD 34 itu di pusat kota juga, lokasinya saya tahu dan enak, ada 4 yang dicari. Dan yang ketiga SD 84 itu yang jauh, seperti saya sudah bilang 30 menit dari pusat kota, tapi ibu saya milih 84 dan hanya satu lagi yang dicari. Agak sedikit meragu pada saat itu, aduh, tapi 34 di pusat kota dan ada 4 begitu. Tapi saya sudah niatkan, ya Allah, bismillah, tolong kasih petunjuk melalui ibu. Ibu pilih 84, saya ikuti, saya daftar di SD 84 tanpa pikir panjang. Nah, ternyata yang bisa saya share ke teman-teman apa yang terjadi. Alhamdulillah saya lulus. Dan saya penasaran, selama tes, sebelum pengumuman saya mikir, kenapa ya Allah kasih petunjuk, kenapa ibu saya memilih SD 84, kenapa Allah menggerakkan hati ibu saya untuk bilang 84 saja, sedangkan itu jauh. Ternyata apa? Hikmahnya adalah saya sangat percaya dengan skenario Allah. Saya lihat setelah pengumuman, alhamdulillah saya lulus. Saya langsung cek dong di SD 23. Nilai saya pada saat itu adalah totalnya 500. Saya lihat di SD 23. Ternyata kalau saya daftar di SD 23, nilai saya lebih besar, tapi di situ ternyata ada guru induk. Otomatis saya tidak akan lulus di SD 23. Wow, terima kasih Allah. Dan yang kedua, di SD 34 yang saya benar-benar pengen, awalnya dari itu 4 kuota, ternyata apa? Dari 4 tersebut saya lihat dari nilai saya, kalau saya daftar di situ, saya juga tidak lulus. Karena apa? Di situ ada satu guru induk, 3-nya nilainya lebih besar dari saya, 500 ke atas, saya 500 pas. Well, lihat gimana kalau saya tidak ngikutin kata ibu saya dengan ego saya mau milih apa yang saya mau, saya nggak akan lulus. Begitu juga dengan SD 84. SD 84 di situ tidak ada guru induk dan nilai saya paling tinggi. Wow, itu adalah jawaban dari Allah. Kenapa Allah menggerakkan hati ibu saya untuk memilih SD 84. So, kesimpulannya adalah jika kamu masih bingung mau pilih lokasi apa, jangan sungkan, jangan ragu-ragu untuk meminta pendapat dari orang tua kalian. Kalau kalian masih memiliki orang tua lengkap, terutama ibu, segera minta, Bu, tolong dong pilihkan begitu. Atau kalau tinggal ada ayah kalian, ayah tolong pilihkan, yang penting orang tua atau dua-duanya. Tapi kalau kalian sudah tidak memiliki ayah dan ibu dan kalian sudah menikah, yang perempuan, kalian bisa minta masukan dari suami kalian. Tapi kalau yang masih single atau yang laki-laki yang sudah menikah bisa minta pendapat dengan istri. Tapi kalau yang masih single, remember, kita tidak pernah hidup sendiri di dunia ini. Karena apa? Kita ada Sang Pencipta. Minta sama Allah, sholat istikharah. Ya Allah, beri petunjuk kepada saya. Oke, ini doa yang saya panjatkan kepada Allah, yang saya minta kepada Allah pada saat saya memilih apa? Ya Allah, tolong
Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya manusia biasa. Tolong beri petunjuk saya, berikan yang terbaik buat saya. Jika P3K ini memberikan manfaat buat saya dan tidak mudarat, tolong arahkan saya dari awal sampai akhir sehingga saya bisa lulus. Nah, teman-teman semua, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang saya lakukan pada saat saya memilih lokasi formasi pada saat tes P3K di gelombang 1. Ingat, tetap tetap semangat, tetap husnuzon pada Allah, tetap berprasangka baik, tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap libatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, minta petunjuk terus, dan jangan lupa teruslah berbakti kepada orang tua kalian. Baiklah, oke. Demikian tips memilih lokasi formasi untuk tes P3K dari saya, dan ini semua insya Allah niat saya sharing di sini adalah supaya teman-teman tetap semangat, supaya teman-teman tidak bingung lagi dan tidak ragu, dan kita berdoa bersama-sama semoga teman-teman yang menonton video ini akan memiliki rezeki yang sama seperti saya, lulus tes P3K di gelombang 2 atau di 3, tapi syukur-syukur di gelombang 2 udah lulus ya. Oke, baiklah, tetap semangat, don't forget to subscribe, don't forget to be happy, healthy, and grateful. Jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur karena itu kuncinya. Saya Aldo Koldin, sampai jumpa di video berikutnya dan saya akan share lagi seputar tes P3K. Assalamualaikum.